Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Baik Anda di tempat ini maupun Anda di rumah. Saya percaya kita adalah orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Jesus. Thank you Jesus. Oh ya la Engkaulah Raja mulia kami ya Tuhan. Tak terbayang kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajaib Kau Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh ya Allah.
kuasa salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Terjadi kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa salibmu terjangkau akal budiku. Yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Saat terjadi kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah terjadi. Kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang
besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari katakan sama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Ku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu Tuhan, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bapak Yunus pernah berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Kau Tuhan, yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi biarlah aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapa, biarlah kebanggaan kami atas kehidupan ini bukan harta kami, bukan jabatan kami, bahkan bukan pelayanan kami Tuhan. Biarlah kebanggaan kami satu-satunya hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kesukaan kami. Selama kami hidup, bahkan selama-lamanya ya Tuhan, sampai sepanjang masa, Engkaulah yang menjadi yang terutama dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh meluapkan hati kami, kerinduan kami kepadamu di dalam pujian ini Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan pujian kami. Hanya bagi-Mu persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Yang lain hanyalah berhala kesia-siaan. Ajar kami terus Tuhan untuk mengasihi-Mu sebagaimana Engkau setia mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang hina dan sederhana ini Tuhan. Kuasai lidah, bibir, pikiran, roh, jiwa, tubuh hamba-Mu. Begitu juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berikan mereka telinga yang mendengar, hati yang percaya,
pikiran yang terbuka Tuhan untuk menerima firman-Mu. Aku percaya Tuhan, yang lemah Kau kuatkan pagi hari ini, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang mengalami banyak pergumulan dan kesulitan hidup, Kau berikan mereka harapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu dan seluruh jemaat ini mau duduk siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas hati setiap kami. Kami siap Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan setiap jemaat yang siap menerima firman dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kembali minggu ini. Siapa yang masih ingat minggu lalu khotbah soal apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah? Tentang perjamuan kudus atau perjamuan atau meal of covenant. Ya. Minggu lalu saya bagikan bagaimana meal of covenant. Dan saya percaya kita harusnya sadar setiap kali mengambil perjamuan kudus, di saat itulah kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki perjanjian kekal sama Tuhan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Dan yang selanjutnya kita harus tahu bahwa dalam perjamuan kudus disitulah jantung iman kita. Ya, jantung iman kita itu di situ. Ya, tanpa perjamuan janji Tuhan itu tidak akan dilaksanakan oleh Tuhan. Makanya setiap kali perjamuan, baik itu kejadian-kejadian di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, semuanya digenapi. Setiap perjanjian orang dengan orang dengan Tuhan selalu diakhiri dengan namanya perjamuan. Ada amin saudaraku. Ya. Dan saudara harus ingat bahwa Tuhan itu rindu bawa kita lebih dan lebih lagi untuk mengalami semua janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi ingat bahwa perjamuan kudus itu penting, katakan penting. Ya, karena itulah ikat janji kita sama Tuhan dan perjanjian itu diteguhkan. Perjanjian itu disahkan di dalam perjamuan itu. Saya akan tetap khotbah soal makanan, saudaraku. Tapi tentunya ini bukan makanan jasmani saja, tapi ini makanan kita, makanan rohani kita. Judul khotbah hari ini adalah makanan jasmani dan rohani. Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 9. Apa kata firman Tuhan di sana di kitab Kejadian? Saudara harus tahu dari sejak manusia diciptakan, Tuhan itu sudah mikirkan apa yang mau dimakan oleh manusia ini. Halo? Ada amin enggak saudaraku? Semua diciptakan, langit diciptakan, bulan, bintang, matahari, semua, burung, tumbuhan, ikan, ya, binatang, semua dimaksudkan untuk dikuasai oleh manusia. Nah, tapi Tuhan juga memikirkan apa yang mau dimakan oleh manusia ini. Ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 9. Sudah sampai di situ? Saudara sudah sampai di sana? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Dari awal Tuhan sudah mikirkan bagaimana manusia itu akan makan apa, saudaraku. Ya, sudah dipikirkan. Dan saudara tahu bahwa ini penting, ya. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Dari catatan tersebut, dari fakta firman Tuhan kita baca tadi, di Taman Eden itu ada 2 kelompok buah. Ya, 2 kelompok jenis buah. Ya. Yang pertama itu buah dari berbagai pohon yang baik untuk dimakan guna pemenuhan apa? Kebutuhan jasmani. Karena jelas sekali dikatakan, ya,
yang baik untuk dimakan buahnya. Siapa yang makan? Manusia dan juga mungkin hewan-hewan. Tapi tentunya ini untuk kita manusia. Ya. Dan ini untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Lalu ada jenis yang kedua, itu buah yang dikonsumsi untuk apa? Untuk pikiran, yaitu buah dari pohon kehidupan dan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini jenis buah yang lain. Yang dua ini bukan untuk kebutuhan jasmani. Ini untuk kebutuhan jiwa, pikiran, roh. Ya. Coba perhatikan, kalau di ayat 9 tadi terdapat dua kalimat, ya. Dikatakan lalu, yang pertama tuh lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik. Perhatikan, yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Kalimat kedua adalah dan juga apa? Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dalam teks aslinya kedua kalimat ini itu dipisahkan dengan kata dan. Dalam bahasa Ibraninya itu wow. Ya. Jadi kalau saudara ngomong wow, itu kalau orang Ibrani dengannya oh dan, apa itu maksudnya dan? Wow, ya. Yang menunjukkan bahwa buah pertama itu berbeda jenisnya dari buah yang selanjutnya, ya. Berbeda jenisnya dari buah yang kedua. Terkait dengan hal ini, ada hal yang patut kita perhatikan. Semua pohon yang baik untuk dimakan itu ditumbuhkan dari tanah. Jenis buah yang pertama itu ditumbuhkan dari tanah. Penulis kitab Kejadian tidak menggunakan kata bumi di situ. Ya. Sebenarnya tidak menggunakan kata bumi, tapi di situ kata aslinya itu tanah sebenarnya, bukan bumi. Terjemahan Indonesia kurang tepat. Segala yang tumbuh dari tanah, ya, dari tanah tumbuh itu. Karena penulis Ibrani itu jelas-jelas menuliskan bahwa ini dalam bahasa Ibrani, tapi terjemahannya itu berbeda ternyata. Ya. Jadi kalau bumi dalam bahasa Ibrani itu eretz, tapi dalam bahasa Ibrani tulisan itu bukan eretz, tapi adamah. Dalam bahasa aslinya itu bukan eretz. Kalau eretz itu bumi memang. Tapi itu adamah. Yang artinya itu dari debu, dari tanah. Artinya tanah. Itulah makanya Adam itu dikasih nama Adam. Karena dia dibentuk dari tanah, debu tanah. Makanya namanya Adam. Dalam bahasa aslinya itu adamah. Ya. Makanya kata adamah ini jugalah yang digunakan untuk menjadi bahan tubuh manusia. Jadi makanan yang terbaik untuk kita sebenarnya yang tumbuh dari tanah. Halo? Jadi kalau yang kebanyakan makan BPK, makan daging-dagingan, makanya sering timbul sakit penyakit. Karena Tuhan dari awal ciptakan itu yang baik dimakan, itu yang tumbuh dari tanah. Buah-buahan, biji-bijian. Ya. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 7, betul nggak? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata yang sama itu tanah, itu juga yang disebutkan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari tanah, bukan dari bumi disebutnya. Adamah. Ya.
Makanya kalau baca Alkitab gak cukup baca bahasa Indonesianya, kita harus lihat bahasa Inggrisnya, kita harus lihat bahasa aslinya lagi, supaya kita mengerti dengan betul. Ya, Adama itu bahasa Inggrisnya itu ground atau dust, tanah atau debu atau soil, tanah liat. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jelas sekali penulis Alkitab Kejadian, kitab Kejadian tidak menulisnya tumbuh dari bumi, tapi dari tanah, dia bilang. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal inilah yang hendak menunjukkan bahwa inilah makanan untuk fisik kita, untuk tubuh jasmani kita. Ya. Pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berasal dari tanah, yang tumbuh dari tanah. Ya. Dan itu paralel dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari debu tanah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makanan jasmani itu kalau dalam bahasa aslinya itu makal. Ya, bahasa Ibraninya itu makal. Ya, itu untuk makanan jasmani. Ya, buah jenis yang pertama ini buah yang baik untuk dimakan dan itu untuk konsumsi jasmani. Ya, dan itu dipisahkan dengan kata wow dengan buah yang kedua. Dan itu bukan tidak dikatakan untuk konsumsi secara harafiah, tidak. Ya. Buah dari pohon kehidupan dan buah dari pohon yang baik dan jahat bukanlah buah yang dikonsumsi untuk jasmani, tapi dikonsumsi untuk jiwa dan pikiran kita. Itulah makanan rohani. Makanya Yesus pernah menyampaikan itu toh, waktu dia dicobai sama iblis, betul? Masih ingat Yesus pernah dicobain sama iblis di padang gurun? Apa yang dia bilang? Matius 4. Coba dikatakan waktu Yesus dicobain, iblis kan bilang gini, kalau kau anak Allah, jadikan batu ini roti. Karena dia tahu Yesus lagi berpuasa 40 hari. Ya. Lalu Yesus jawabnya gini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu kan, roti di Israel itu asalnya dari apa? Dari gandum, dari biji-bijian, dari pohon yang memang asalnya dari tanah, yang dikonsumsi untuk jasmani memang. Tapi, perhatikan, dia bilang tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah bedanya manusia dengan hewan. Hewan hanya membutuhkan makanan jasmani. Karena hewan makhluk sementara. Wah, cuma 2 orang yang sadar bahwa dia manusia seutuhnya. Hewan yang hanya butuh makanan jasmani. Kalau manusia itu butuh konsumsi jasmani dan rohani. Karena manusia makhluk kekal. Coba lihat orang sebelahmu. Kamu itu makhluk kekal loh. Makanya 2 tempat kekal. Satu namanya sorga, satu namanya neraka. Pertanyaannya, apakah neraka dimaksudkan untuk kita? Tidak. Tuhan tidak mau satupun kita binasa. Ada amin. Karena Yesus, betul? Jadi jangan pernah merasa kalau sudah melakukan dosa, kamu berpikirnya pasti masuk neraka. Jangan pernah. Karena Tuhan sendiri nggak pernah mikirkan kau untuk dimasukin ke neraka. Halo? Tuhan maksudnya ingin tidak satupun binasa. Semua orang, manusia itu seharusnya ke sorga. Karena kita makhluk kekal. Kalau dia tidak inginkan kita masuk sorga, tidak menginginkan satupun binasa, ngapain dia serahkan anaknya yang tunggal? Ada amin, saudaraku. Makanya bersyukurlah kita yang sudah mengenal Kristus.
dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena neraka sudah bisa kau coret, tempatmu bukan di situ. Ada amin saudaraku. Kau makhluk kekal dan tempatmu memiliki kepastian, yaitu namanya sorga. Coba lihat orang sebelahmu, bilang, kau makhluk kekal dan tempatmu di sorga. Ada amin? Saudara percaya nggak? Saudara yakin nggak orang sebelah-sebelahmu itu nanti di sorga? Yang sebelahnya yakin, yang ditunjuk nggak yakin. Itu bahaya itu. Ya. Jadi kita ini makhluk kekal. Jadi terkait dengan pohon yang di tengah taman itu, apabila kita pahami kisah Adam dan Hawa dengan benar dari awal, ya, dengan benar dan tepat, maka kisah Adam dan Hawa ini bukan dongeng. Ini kisah nyata. Ada amin saudaraku. Ya. Ini bukan mitos. Ini kisah nyata. Ya, bagaimana mungkin makan buah secara harafiah? Kalau buah yang kedua itu makanan yang secara harafiah, makanan jasmani. Bagaimana mungkin waktu Hawa makan, Adam makan, yang terjadi mereka kenyang apa pikirannya yang terbuka? Pikiran. Kalau makanan yang pertama dimakan memang kebutuhan jasmani pasti kenyang. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang jenis yang kedua, pohon kehidupan atau pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu bukan kenyang secara jasmani, tapi pikiran kita yang terbuka. Paham sampai di sini? Makanya ini bukan jenis makanan jasmani. Ini makanan jiwani, ini makanan rohani. Ya. Kan dibilangkan dalam teksnya itu kan, kita lihat di Kejadian 3 ayat 7. Habis mereka makan, dikatakan apa? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Halo. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah makanan yang kedua ini membuka pikiran, nalar, paradigma, atau cara pandang kita. Ya. Jadi mata terbuka itu bukan bertalian dengan fisik jasmani, tapi bertalian dengan pikiran, pengertian, nalar, paradigma, atau cara pandang kita. Terbuka. Ya. Saudara, Tuhan ciptakan ratusan jenis pohon dan buah secara jasmani. Nggak disebutin satu persatu toh namanya? Betul nggak? Pohon dan buah-buahan yang bisa kita makan di dunia ini banyak nggak jenisnya? Ribuan. Bahkan ratusan ribu mungkin. Halo? Iya toh? Tapi nggak disebutin namanya kan? Tapi yang dua jenis yang kedua, dua-duanya disebut. Pohon kehidupan, pohon buah kehidupan, dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Spesifik disebut. Jadi ini bukan perkara cerita belaka. Ini satu hal yang Tuhan ingin manusia itu serius memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Memakan buah dari dua pohon ini. Nah, fenomena ini sangat menarik, saudaraku. Ya, fenomena ini sangat menarik. Buah pohon kehidupan, ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sebenarnya itu makna figuratif itu. Ya.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang the tree of knowledge of good and evil. Kalau bahasa Ibraninya itu Wotch Hadat Stov Wora. Jika buah ini dikonsumsi, maka memberikan pengertian yang baik dan yang jahat. Memberi pengertian yang baik dan yang jahat. Dari namanya saja sudah mengisyaratkan sesuatu yang mengandung pesan. Kalau kau makan, maka kau akan mendapatkan pengertian yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat terkonsumsi sama kita. Ya. Nah, di satu sisi pohon kehidupan itu the tree of life, itu Wotch Hakayim, disebut sebagai pohon kehidupan, mengisyaratkan apa saudaraku? Kalau buah ini dikonsumsi, maka dia memberi apa? Kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh kehidupan anak Allah sendiri. Kenapa saya berani ngomong anak Allah sendiri itu kehidupan itu? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nama Yesus belum disingkapkan di perjanjian lama, tapi pribadi Kristus sudah disingkapkan di perjanjian lama. Berkali-kali. Dan saya percaya kehidupan dari anak Allah itu adalah kodrat ilahi kita. Ada amin saudaraku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya buah pohon kehidupan menunjukkan kepada kebenaran-kebenaran Allah yang membangun cara berpikir yang ilahi sehingga kita mengerti kehendak Bapa. Ada amin. Kalau kita makan buah pohon kehidupan, maka Tuhan akan membuka pikiran, roh, jiwa, tubuh kita untuk mengerti kehendak Bapa. Baik buruknya manusia menurut siapapun sebenarnya tidak berarti, tidak bernilai, tidak ada nilainya sama sekali. Yang penting itu bagi kita sebagai orang percaya adalah mengerti pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan apa kata manusia. Kan adalah kita sering nyanyi lagunya kan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan mertuaku, gitu ya. Nggak ada. Atau perkataan orang tuaku, nggak ada. Perkataan Tuhan. Atau perkataan istri dan suami kita, nggak ada. Kecuali suami istri kita menyampaikan firman Tuhan. Kecuali orang tua kita sampaikan firman Tuhan. Karena memang cuma firman Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Bukan yang dari dunia ini. Jadi ingatlah, buah pohon kehidupan itu membangun cara kita berpikir. Jadi baik buruknya manusia, menurut siapapun, sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kita harus hidup menurut apa kata Tuhan. Ada amin? Segala sesuatu
Yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kalau kita hidup berdasarkan perasaan kita, apa bedanya kita dengan hewan? Insting katanya. Hewan punya basic insting. Tapi kita, orang percaya, harusnya hidup berdasarkan apa kata Tuhan, apa perasaan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan insting kita, bukan perasaan kita. Perasaan kita ini gampang berubah. Apalagi kalau kita ngejar sesuatu. Kalau kau kejar uang, perasaanmu jadi seperti uang, fluktuasi. Naik turun. Tapi kalau kau kejar Tuhan, janji Tuhan apa? Kau akan naik, tidak pernah turun. Belum semua nih percaya kayaknya. Kalau kau kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, kau akan menerima segala sesuatu ditambahkan dalam hidupmu. Siapa yang mau percaya bahwa makanan rohani itu penting untuk dirimu? Ada amin? Ada amin? Apa yang kita makan jasmani itu, kata Tuhan Yesus, larinya ke jamban juga. Betul nggak? Ya, seenak apapun makan. Mau makan apa yang paling enak? Coba sebut apa? Ujungnya kemana? Ke jamban juga, kata Tuhan Yesus. Betul nggak? Mau BPK, mau lobster, mau apa? Ujungnya ke jamban juga. Tapi kalau kita konsumsi firman Tuhan, buah pohon kehidupan, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Dan saya percaya waktu kita konsumsi buah pohon kehidupan, itulah yang membangun kodrat ilahi kita. Ya. Adapun buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu menunjukkan sesuatu yang berdasarkan baik atau jahat dalam apa? Pertimbangan manusia. Halo. Makanya waktu Adam dan Hawa makan buah itu, pikiran manusia mereka kebuka. Makanya Tuhan waktu tanya, Adam, Adam, di mana engkau? Kalau bahasa Makassar, Adang, Adang, di mana midi kau? Di mana engkau? Aku di sini Tuhan. Aku takut. Aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kau telanjang? Jadi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menunjuk kepada sesuatu yang berdasarkan baik atau jahat dalam pertimbangan manusia. Hal mana sama artinya sama dengan apa? Sama dengan kita tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ada amin, saudaraku? Kalau orang sadar dia ciptaan Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan dosa, nggak usah ngomong, dia sadar bahwa dia telanjang di hadapan Tuhan. Ada amin. Dia sadar keburukannya. Dia sadar dirinya. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ada amin, saudara. Dan dia tidak perlu sembunyi dari Tuhan. Dia bisa apa adanya di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Seandainya Adam dan Hawa tidak sembunyi, mereka datang dengan kelemahan dan dosa mereka. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Mereka gak perlu ngomong mereka telanjang. Tuhan tahu kok. Ampuni kami. Selesai harian itu. Makanya kita butuh, waktu kita baca firman, firman itu kan seperti cermin.
kita bisa melihat keberadaan diri kita. Ada amin, saudaraku. Disitulah kesadaran muncul seharusnya. Tapi kalau buah pohon pengetahuan, yang baik dan yang jahat, kau berpikir tentang dirimu dengan pikiranmu sendiri. Ujungnya apa? Iblis pakai itu untuk menuduh. Iblis pakai itu untuk menyerang hati dan pikiran kita. Iblis pakai itu untuk mendakwa kita. Memang kamu lemah, memang kamu bodoh, memang kamu. Tapi kalau Tuhan gak pernah seperti itu. Seberdosa apapun orang itu, ketika datang kepada Tuhan. Makanya banyak orang berdosa suka datang sama Yesus, betul? Ada amin? Tapi pertanyaannya, orang berdosa seneng gak datang ketemu orang Kristen? Belum tentu. Karena orang Kristen kebanyakan kalau gak sungguh-sungguh diterangi oleh firman Tuhan yang adalah buah kehidupan, ujungnya sama seperti orang Farisi, ahli Taurat. Orang berdosa datang malah dihakimi, malah dibully, malah mau dihukum. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus disebut sahabat orang berdosa. Tapi kita tahu dia benci sama dosa. Ada amin. Tapi kenapa orang berdosa suka datang sama dia? Karena dia gak pernah menghakimi siapapun. Gak pernah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau pikiran dan perasaan kita tidak sama dengan apa kata firman, tidak sama dengan apa yang dirasakan Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan yang kita konsumsi di dalam pikiran kita adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hati-hati. Jadi apapun buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu menunjuk kepada sesuatu yang berdasarkan baik atau jahat seturut dengan pertimbangan manusia. Ya, jadi hati-hati. Kalau sudah satu perkara kita timbang-timbang yang baik dan jahat pakai ini sendiri, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang memakai pengetahuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Harus balik lagi kepada firman Tuhan. Harus balik lagi kepada buah pohon kehidupan. Harus balik lagi apa kata Kristus. Firman Tuhan. Ada amin. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, dibilang. Balik lagi ke situ. Ya. Jadi dari cerita Adam dan Hawa ini di Taman Eden tentang makanan jasmani dan rohani ini kita tahu Tuhan itu memperhadapkan manusia pada pilihan, betul? Ada amin, saudaraku? Pada pilihan, apakah yang mengisi pikirannya dengan kebenaran Allah, sehingga bisa mengerti kehendak Allah yang sempurna untuk mengisi jiwanya dengan filosofi yang berdasarkan kebenaran Allah, sehingga memiliki pengertian yang tidak menyimpang. Tapi kalau dia memilih pohon pengetahuan, ujungnya dia menyimpang dari kebenaran Allah. Dan ujungnya apa? Orang itu tidak lagi memiliki kodrat ilahi. Loh, Adam dan Hawa itu kan diciptakan serupa dengan gambaran Allah, betul nggak? Waktu mereka makan buah pohon pengetahuan, mereka merasa nggak sama lagi kodratnya dengan Tuhan. Halo. Makanya mereka sembunyi.
Padahal saya percaya sebelum mereka makan buah pohon pengetahuan, mereka setiap hari bersekutu enggak? Setiap hari mereka ketemu Tuhan enggak? Setiap hari mereka dengar langkah Tuhan enggak di Taman Eden? Dan saya percaya waktu sebelum makan buah pohon pengetahuan, dengar langkah Tuhan itu membuat mereka bergairah enggak? Bersukacita enggak? Tapi ketika mereka makan buah pohon pengetahuan, dengar langkahnya aja takut. Halo? Bapak Ibu, Tuhan ingin kita tetap di dalam kodrat ilahi kita bersama dengan Dia. Makanya Yesus mati di kayu salib mengembalikan kodrat ilahi kita yang adalah serupa dengan Allah. Ada amin? Mengembalikan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Ada amin saudaraku? Saudara, siapa yang doa Bapa kami setiap hari? Doa Bapa kami setiap hari. Enggak semua doa Bapa kami setiap hari. Apa kata di doa Bapa kami salah satunya? Bapa kami yang di sorga. Itu berbicara apa? Bapa kami yang di sorga. Itu berbicara apa? Statusmu. Statusmu. Bapa kami yang di sorga. Berarti kamu siapa? Anak. Ada amin. Ada amin gak saudaraku? Statusmu sama dengan Kristus. Anak. Bapa kami yang di sorga. Apa maksudnya di sorga? Di sorga ada kuasa yang tak terbatas. Kau sedang berbicara kepada pemilik kuasa yang tidak terbatas. Ada amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kita mengundang kuasa yang tidak terbatas untuk terjadi di bumi. Tapi yang pertama kali kita dalam doa itu diajarin Yesus apa? Bapa kami yang di sorga. Yesus ingin mengembalikan status kita. Ada amin. Coba lihat kiri kananmu. Itu tuh orang-orang itu. Mau dia pesek, mau dia mancung, mau dia matanya tukang melotot, mau matanya nggak kelihatan. Itu adalah anaknya Tuhan. Ya. Makanya saya bilang sama suami-suami, kalau kau kasar sama istrimu, hati-hati. Dia bukan anak bapaknya saja, dia anak Bapa di sorga. Kau macam-macam dengan dia, kau berurusan dengan Bapa di sorga. Mau? Hati-hati. Semalam saya khotbah di kumpulan para pria-pria di satu gereja. Mereka ada yang sampai, kayak gitu ya firmannya. Oh selama ini gak pernah dengar firman yang kayak gini. Bilang hati-hati. Jangan anggap enteng istrimu. Kau doa nungging, kau doa telentang, kau doa telungkup gak bakal dijawab Tuhan. Hormati istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan pernah berlaku kasar, dia bilang. Apa saya sudah sempurna? Enggak. Terus dibenahi Tuhan. Tiap kali saya tahu saya salah, saudara bisa tanya sama Ibu Irma. Saya datang minta maaf. Karena kebenaran firman Tuhan itu mengubah pikiran. Ada amin, saudara. Hati-hati. Ya. Begitu juga kalau kita konsumsi buah pohon pengetahuan, itu juga akan mengubah cara kita berpikir, cara kita memandang satu persoalan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, malangnya manusia pertama Adam dan Hawa memilih yang kedua ini. Buah pohon pengetahuan. Ya, makanya setelah mereka makan, pikiran mereka dan cara berpikir mereka berubah.
Mereka memandang Tuhan menjadi sesuatu yang menakutkan. Halo? Sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Bukankah seperti itu orang kalau dalam dosa? Padahal sebelum-sebelumnya persekutuan mereka sangat intim. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penyesatan itu enggak terjadi seketika. Penyesatan itu terjadi melalui proses yang panjang. Ya. Demikian juga dengan proses kejatuhan Adam dan Hawa. Itu proses. Ya. Paulus pernah mengatakan ini di 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan untuk saudara. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita ini mempelai wanita, gereja. Gereja Tuhan ini mempelai wanitanya Kristus, ya. Tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Artinya gini loh, orang yang sudah percaya Kristus pun itu pikirannya bisa diperdaya. Karena apa? Karena dia lebih sering konsumsi yang dari dunia ini loh. Pengetahuan-pengetahuan dunia ini, nasihat-nasihat dunia ini bisa mempengaruhi pikiran kita dan ujungnya kita sesat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada apa yang telah kamu terima, atau Injil yang lain kepada yang telah kamu terima. Hati-hati. Ya, jaga makanan rohani kita. Ada amin? Bilang sama sebelahmu, jaga makanan rohanimu setiap hari. Ya, jaga makananmu. Ya. Manusia itu diperdaya melalui pikiran-pikirannya yang disesatkan. Hal ini membuka rahasia mengenai apa yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden itu, iblis tuh cuman ngomporin, cuman nipu supaya pikiran manusia itu terbuka di dalam pengertiannya sendiri. Bukan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa tanda orang akhir zaman? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ada 20 tanda orang akhir zaman. Itulah musuh komunitas. Salah satunya dikatakan gini, banyak orang berlagak sok tahu. Halo? Betul? Ada di situ? Hati-hati, firman Tuhan kalau kita nalar pakai pikiran kita sendiri tanpa tuntunan dari Roh Kudus dan orang-orang yang lebih dewasa kerohaniannya dari kita, nasihat-nasihat, ujungnya kita jadi orang yang sok tahu. Hati-hati. Makanya kita perlu terus dipimpin dan dituntun Roh Kudus. Dan kalau kita nggak ngerti, ada orang-orang yang lebih dewasa rohani. Makanya kita butuh dimuridkan. Kita butuh mentor, kita butuh guru yang baik, yang bisa kita percaya. Ada amin, saudara. Hati-hati. Makanya jaga makanan rohani kita. Oh, makanan jasmani aja kita jaga. Betul nggak? Apalagi kalau sudah usia-usia 40 tahun ke atas. Oh, mulai
Terutama istri, oh jangan ya, jangan terlalu banyak makan ini ya. Boleh sih makan tapi jangan banyak-banyak. Mulai dijaga makannya, betul nggak? Saya ini penyuka makan gado-gado, tapi kalau sudah makan gado-gado kadang lupa saya kan. Kacang panjang-panjang itu nggak boleh terlalu banyak kan. Itu bisa asam urat itu, kalau banyak-banyak. Beruntung punya seorang penolong. Jangan terlalu banyak yang itu. Yang ini aja nih, bayam apa ini aja. Terus bumbunya juga kan kacang kan, nggak boleh terlalu banyak-banyak kan. Sedikit aja biar ada rasanya aja. Kelihatannya nggak enak ya, tapi itu sehat bagi tubuh. Ada amin saudaraku. Sama. Ya, makanan jasmani aja kita jaga, apalagi makanan rohani. Hati-hati, jangan sembarangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa pergumulan yang pertama kali terjadi sama manusia? Pergumulannya di mana? Soal uang? Soal apa yang mau dimakan? Apa yang mau diminum? Apa yang mau dipakai? Pergumulan pertama itu di sini, pikiran. Kalau pikiran kita salah, pergumulan kita berat. Halo? Jangankan mikir yang di luar-luar ini. Kalau pikiran kita salah, yang kita konsumsi salah, berat pergumulanmu. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus, apapun pergumulanmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Ada amin saudaraku. Karena masa depanku ada dan pengharapanku tidak pernah hilang. Ada amin saudaraku. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi aku, apalagi istri dan anak-anakku. Itu yang kita perkatakan. Kenapa? Pikiran kita dipenuhi pikiran dari buah kehidupan, yaitu Kristus. Tapi kalau sudah di sini salah, berat pergumulanmu. Berat. Tapi kalau pikiran kita benar sesuai firman Tuhan, Tuhan bilang, mari datang kau yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ujungnya apa? Walaupun bergumulan banyak di luar sini, mikirin bisnis, mikirin pekerjaan, mikirin anak, mikirin masa depan, mikirin segala, tapi karena di sininya sudah benar, pergumulanmu nggak berat. Tinggal serahkan sama Tuhan. Belajar dari Tuhan. Yang ada pikiranmu tenang. Tapi kalau sini sudah salah, ditambah lagi mikirin yang perkara-perkara di luar ini, ujungnya kau nyanyi lagu stres. Stres, itu aja nyanyinya lagunya. Hati-hati. Coba lihat wajah orang-orang sebelahmu. Wajah-wajah yang penuh sukacita apa wajah yang penuh dengan stres? Jadi ingat, pergumulan yang pertama yang harus kita menangkan bukan yang di luar ini loh. Bukan, ini. Coba pegang kepalamu, di sini loh pergumulannya. Yang pertama, kalau ini menang, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus. Ada amin saudaraku. Semua dapat kita tanggung. Kalau di sini sudah salah, nah gawat itu. Tambah berat pergumulanmu. Tambah berat. Tambah berat. Dan saya percaya penyesatan itu tidak berjalan dalam waktu singkat. Penyesatan itu terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Dan biarlah kisah Adam dan Hawa tentang makanan jasmani dan rohani ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita di akhir zaman ini. Ada amin saudaraku? Ada amin?
bahwa pikiran kita harus diisi dengan kebenaran, yaitu buah pohon kehidupan, ya. Supaya apa? Waktu kita terus setiap hari makan buah pohon kehidupannya, itu firman-Nya. Makan Kristus yang adalah firman Tuhan. Betul? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi anak manusia. Ada amin? Kita konsumsi terus. Ujungnya apa? Kita mengerti isi hati Tuhan. Kita mengerti perasaan Tuhan. Ujungnya kita mengerti panggilan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ngerti kita panggilan Tuhan. Ya, sebagai orang percaya, Tuhan panggil kita untuk menggantikan tempat Adam yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua berkemenangan. Ada amin? Saudara mau kita berkemenangan seperti Kristus menang? Yesus tidak pernah menghadapi cobaan si jahat dengan kekuatan pikiran manusianya. Setiap kali dia dicobai, jawabannya selalu ada tertulis. Ada firman Tuhan. Ada amin. Firman Tuhan bukan hanya kata-kata logos. Firman Tuhan itu roh dan kebenaran. Dia pedang roh kita. Musuh kita tidak kelihatan, betul. Tapi kita juga punya pedang roh yang tidak kelihatan, tapi powerful. Ada amin, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara-saudariku, pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan, jangan berhenti untuk makan. Tapi bukan makanan jasmani saja. Manusia hidup bukan dari makanan jasmani saja. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, orang bisa berhenti belajar dan dia masih bisa hidup. Betul? Tapi kalau kau berhenti makan, kau pasti mati. Kau pasti mati. Saya kalau sudah lihat orang ngomong, aduh saya gak mau makan, aduh susah. Sedih hati ini. Hati-hati. Jangan berhenti makan. Bilang sama sebelahmu, jangan berhenti makan. Makanlah jasmani, tapi juga jangan berhenti makan rohani. Ada amin? Saya ngajarin saudara, ya, bukan untuk jadi saudara melebar ke kiri dan ke kanan, bukan. Supaya saudara menjadi kuat dan memenuhi panggilannya Tuhan. Ada amin? Kalau makanan kita cukup secara jasmani, kita sehat. Kita makan cukup secara rohani, kita juga kuat secara rohani. Kita bisa melakukan perkara-perkara Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ada amin? Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Katakan sama Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya mendapatkan impresi bahwa beberapa dari saudara seringkali diganggu dengan pikiran-pikiran, apakah mungkin? Apakah ini masih bisa terjadi? Apakah kebaikan Tuhan akan datang dalam hidupku? Dengar baik-baik. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau dulu Dia buat mujizat, kalau Dia pulihkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dianggap berdosa, Dia terima, Dia kasihi, Dia bahkan buat mujizat terhadap orang tersebut. Ketahuilah, Dia tetap Tuhan yang sama. Apapun pergumulanmu, apapun yang salah di dalam pikiranmu, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan mau meluruskan dan memberikan yang baik, bahkan yang terbaik untuk kehidupanmu. Pagi hari ini, kalau saudara seringkali diganggu pikiran itu, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di sorga, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang sama. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang memberikan apa yang kami butuhkan, bahkan jauh melebihi daripada apa yang bisa kami doakan dan yang kami pikirkan. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan atas kami, atas keluarga kami, atas kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini aku menyerahkan hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Dan aku percaya kehendak-Mu, rancangan-Mu jauh lebih tinggi daripada rancanganku. Seperti jauhnya langit dari bumi, begitulah besar rancangan-Mu atas hidupku, atas keluargaku, atas orang-orang yang kukasihi. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berdoa tadi. Berkati setiap apapun yang mereka kerjakan dengan tangannya. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah. Apapun yang menjadi domain mereka Tuhan, buat mereka menjadi berkat di sana. Buat mereka menjadi terang, buat mereka menjadi kesaksian. Agar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, ajar anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk terus Tuhan, tidak berhenti makan buah pohon kehidupan, yaitu Kristus di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus berbicara dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan
seluruh pengharapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan percaya bahwa firman itu akan menjadi buah kehidupan, sama-sama saya katakan amin. Saya persilakan yang